Judul, Suara dari Kuburan. Jonathan dan keluarganya baru saja pindah ke rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu terletak di jalan yang agak terpencil, dikelilingi oleh pekuburan yang tampak tua dan terlupakan. Kuburan-kuburan tersebut sudah tampak tidak terawat, dengan nisan-nisan yang sebagian besar tertutup lumut dan rerumputan tinggi. Meskipun terlihat menyeramkan, Jonathan merasa harga rumah itu cukup terjangkau dan sangat cocok untuk keluarganya. Istrinya, Linda, sempat merasa cemas ketika pertama kali melihat rumah itu, tetapi Jonathan meyakinkan bahwa mereka akan merasa nyaman setelah beberapa waktu. Mereka memutuskan untuk menetap di sana, berharap dapat menjalani kehidupan yang tenang di luar keramaian kota. Anak-anak mereka, Dira yang berusia 10 tahun, dan Bima, yang baru berusia 7 tahun, awalnya sangat bersemangat dengan rumah baru mereka. Mereka senang menjelajah ke setiap sudut rumah yang besar dan penuh misteri. Rumah itu memiliki banyak ruang kosong dan lorong-lorong gelap yang tampaknya menyimpan banyak rahasia. Namun, sejak hari pertama mereka tinggal di sana, hal-hal aneh mulai terjadi. Jonathan sering mendengar suara-suara samar, seperti pintu yang terbanting atau langkah kaki di lantai kayu yang sudah tua. Linda pun merasa ada yang janggal, tetapi tidak ingin terlalu memikirkannya. Mungkin hanya suara angin, katanya kepada suaminya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, Dira dan Bima mulai merasa takut. Mereka menghindari lorong-lorong gelap di rumah dan sering merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam, Dira tiba-tiba bertanya dengan wajah serius, "Ayah, kenapa ada suara, duk, 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 di kamar saya?" Jonathan yang mendengar itu hanya tersenyum sambil berkata, "Mungkin itu hanya suara rumah yang berderak. Jangan khawatir, itu biasa terjadi pada rumah tua seperti ini." Tetapi, Dira merasa ada yang tidak beres, dan ia tetap tidak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantuinya. Suatu malam, Dira terbangun dari tiduran. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Angin dingin menyentuh kulitnya meskipun jendela kamar tertutup rapat. Lalu, ia mendengar suara itu lagi. Duk, duk, duk. Suara itu datang dari bawah kasurnya. Awalnya Dira mencoba untuk tidak peduli, berusaha untuk kembali tidur. Tetapi suara itu semakin keras, semakin jelas. Duk, duk, duk. Suara itu terdengar seakan berasal dari bawah kasur, berulang-ulang seperti langkah kaki yang terhentak-hentak di lantai kayu. Dira menarik selimutnya dan menekan telinganya, berharap suara itu berhenti, tetapi tidak ada yang berubah. Akhirnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan hati berdebar, Dira bangkit dari tempat tidurnya dan menyalakan lampu kamarnya. Namun, begitu lampu menyala, suara itu hilang begitu saja. Dira berdiri mematung di tengah kamar, berusaha mencari tahu dari mana asal suara itu, tetapi tak ada yang tampak aneh. Semua benda di kamarnya terlihat biasa saja, namun, Dira merasa tidak tenang. Ia kembali naik ke tempat tidur dan menyalakan lampu dengan terang, berharap itu bisa mengusir rasa takut yang menyelimutinya. Ia mencoba tidur lagi, berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa suara itu hanya hayalan. Tetapi, ketika ia hampir terlelap, suara itu kembali terdengar. Duk duk duk, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Dira terkejut dan langsung menoleh ke bawah kasurnya, tempat suara itu berasal. Dengan ketakutan yang semakin dalam, Dira melihat sesuatu yang mengerikan. Di bawah tempat tidurnya, tampak sesosok anak kecil dengan kepala yang terkulai ke bawah. Anak itu tampaknya membenturkan kepalanya dengan keras ke dipan kasur. Duk, duk, duk. Kepala anak itu terkulai ke bawah, berguncang dengan setiap benturan, seakan tak terasa sakit. Dira menjerit dan melompat keluar dari tempat tidur, tapi sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, anak kecil itu mendongak. Wajahnya pucat dan matanya hitam pekat, kosong tanpa iris. Senyuman lebar terbentuk di bibir anak itu, seakan ia merasa senang melihat ketakutan Dira. Dira lari keluar kamar, terengah-engah. Ia berlari menuju kamar orang tuanya dengan panik. Ia mengetuk pintu kamar orang tuanya dengan gemetar. "Ayah! Ibu! Tolong!" teriak Dira. Jonathan yang baru saja terlelap segera terbangun, dengan cepat membuka pintu kamar. "Ada apa, Dira?" tanya Jonathan, tampak terkejut melihat anaknya yang ketakutan. Dira hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar. Ada anak kecil di bawah kasur, dan dia membenturkan kepalanya.
Dira tidak bisa melanjutkan kata-katanya, terisak-isak. Jonathan dan Linda mencoba menenangkan Dira. SSHH. Tenang, Dira. Itu pasti hanya mimpi buruk. Tidak ada apapun di bawah kasurmu, kata Linda, berusaha menenangkan anaknya. Namun, meskipun Jonathan memeriksa kamar Dira dan tidak menemukan apa-apa, ia merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan tentang rumah ini. Suara-suara aneh yang sering ia dengar, dan kini kejadian yang dialami Dira, semakin membuatnya merasa ada yang mengganggu mereka. Esok harinya, Jonathan memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang rumah ini. Ia ingin tahu mengapa suara-suara aneh itu terjadi, dan apakah ada penjelasan logis di balik kejadian-kejadian aneh yang dialami keluarganya. Ia memutuskan untuk mengunjungi kantor kelurahan untuk mencari informasi mengenai sejarah rumah itu. Pegawai yang ada di sana terlihat ragu untuk memberitahunya, tetapi setelah beberapa menit, ia akhirnya mengungkapkan beberapa fakta yang mengejutkan. Rumah itu pernah dimiliki oleh seorang keluarga yang tidak pernah terlihat lagi setelah beberapa tahun tinggal di sana. Mereka dikenal sebagai keluarga yang tertutup, tidak pernah berinteraksi dengan tetangga. Namun, yang lebih mengherankan adalah fakta bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah yang dulunya adalah kuburan umum yang dipindahkan beberapa tahun sebelumnya. Jonathan tercengang. Ia tidak menyangka bahwa tanah yang sekarang menjadi rumahnya adalah kuburan yang telah dipindahkan. Mungkin, ada roh-roh yang tidak tenang di sana, menghantui rumah itu. Setelah mendapat informasi itu, Jonathan kembali ke rumah dengan tekad untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk melindungi keluarganya. Bersama dengan beberapa teman, ia mulai menggali beberapa bagian dari pekuburan yang masih terlihat di sekitar rumah. Mereka menemukan beberapa nisan yang terpendam dan sejumlah benda kuno yang tampaknya telah lama hilang. Namun, satu hal yang membuat Jonathan terkejut adalah penemuan sebuah nisan yang masih utuh di sudut pekuburan. Nisan itu bertuliskan nama seorang anak yang meninggal dalam usia muda, sekitar 1 abad yang lalu. Ketika Jonathan menyentuh nisan itu, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuatnya terhuyung. Ketika malam tiba, Dira kembali merasa cemas. Ia tidak bisa tidur karena ketakutan yang masih menggerogoti dirinya. Setelah apa yang ia lihat malam sebelumnya, Dira merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Suara itu kembali terdengar. Duk, duk, duk. Dira mendengar suara itu lagi, kali ini lebih dekat, seperti datang dari dalam kamarnya. Ketika ia menyalakan lampu, tidak ada yang tampak aneh. Namun, ketika ia kembali ke tempat tidur, suara itu kembali terdengar, lebih keras, dan lebih jelas. Dira merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari bawah tempat tidur. Dengan gemetar, ia beranikan diri untuk melihat ke bawah kasur lagi. Namun, kali ini ia tidak hanya melihat anak kecil yang membenturkan kepalanya, tetapi juga sesosok hantu yang muncul dari dalam kegelapan, dengan mata yang hitam pekat dan senyum yang mengerikan. Dira menjerit keras-keras, dan Jonathan, yang baru saja kembali ke rumah setelah penggalian, berlari masuk ke kamar anaknya. Melihat anaknya dalam ketakutan yang luar biasa, Jonathan akhirnya menyadari bahwa mereka harus menghadapi roh-roh yang terperangkap di rumah itu. Hantu anak kecil itu adalah satu-satunya petunjuk yang bisa mengungkap misteri rumah angker ini. Jonathan dan Linda, bersama dengan beberapa orang yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib, memutuskan untuk melakukan upacara untuk membebaskan roh-roh yang terperangkap di rumah mereka. Dengan bantuan seorang dukun, mereka melakukan ritual di rumah tersebut, berharap bisa mengusir roh-roh yang mengganggu mereka. Saat ritual dimulai, suara-suara aneh berhenti, dan udara menjadi mencekam. Tiba-tiba, suara duk, 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 terdengar sekali lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Namun kali ini, suara itu berhenti begitu saja, dan suasana rumah menjadi sangat tenang. Setelah ritual selesai, keluarga Jonathan merasakan perubahan besar di rumah mereka. Suara-suara aneh berhenti, dan mereka akhirnya bisa tidur dengan tenang. Rumah yang semula menakutkan kini terasa lebih damai. Namun, meskipun rumah itu kini terasa lebih aman, Jonathan tak pernah bisa melupakan kejadian aneh yang dialami keluarganya. Suara duk, 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 masih terngiang di telinganya, dan ia tahu bahwa dunia gaib tidak pernah benar-benar bisa hilang begitu saja.